Apalagi ini pertama kalinya buat kita ngisi acara podcast di sini. Aku deg-degan gitu loh, Dil. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu gak sih? Ide bagus juga. Tak kenal maka ta'aruf. Oke Sobat Podcast, selamat datang di Journey of Jana, cerita asik temani santri untuk meraih mimpi. Aku Zaskia Khairuddinisa Dasri. Dan aku Fadla Ulia. Oke, langsung aja kita ke topik podcast kita pada hari ini. By the way, topik kita kali ini pasti nih udah banyak yang tahu. Betul banget. Dan gak 1-2 orang aja yang ngelakuin ini, bahkan mereka sengaja ngelakuinnya, yaitu self-harm atau sering disebut di pondok ini dengan sebutan barcode. Dil, aku mau nanya nih, kamu pernah gak sih kepikiran untuk ngelakuin self-harm ini? Pernah sih Ci, tapi aku benar-benar mikir kalau aku ngelakuin itu, yang sakit aku, yang rugi juga aku, ya kan? Iya dong. Jadi bagi kamu self-harm itu apa sih Ki? Self-harm itu adalah tindakan seseorang berupa menyakiti diri sendiri. Biasanya tindakan ini menggunakan benda-benda tajam gitu. Ih, ngeri banget, apa nggak sakit ya? Biasanya nih ya, aku dengar-dengar dari orang yang pernah ngelakuin ini, katanya dia merasa lega dan puas setelah melakukan self-harm ini. Faktor utamanya apa sih Ki? Yang pastinya sih karena stres atau depresi, atau mungkin punya trauma masa lalu gitu. Oh, tapi kamu tahu nggak sih Ki, kalau ada beberapa orang yang ngelakuin ini itu cuma untuk dipandang keren aja. Ya Allah, berarti dia benar-benar nggak tahu ya apa itu self-harm. Iya, apalagi ada beberapa orang yang ngelakuin self-harm itu pasti ujung-ujungnya mereka bunuh diri. Seriusan? Iya, makanya kita perlu untuk mencegah pemicunya. Yang terpenting dari lingkungan keluarga, sekolah, teman-teman, dan lingkungan sosial. Dan dia juga harus banyak terlibat dalam kegiatan positif, belajar mengelola emosi, dan bermindset bahwa semua masalah nggak perlu diselesaikan dengan cara melukai diri kita. Dan kita juga bisa sharing cerita tentang perasaan kita sedang marah atau lagi sedih. Pokoknya yang bikin gak enak hati, lebih baik kita sampaikan ke orang yang menurut kita bisa dipercaya daripada dipendam sendiri. Ingat juga ya Sobat Podcast, selain kita cerita atau sharing kepada orang tua, guru, dan teman-teman, kita juga jangan lupa untuk cerita kepada sang penguasa. Betul, kita sebagai santri yang selalu melakukan habits positif harusnya sih mudah terhindar dari hal-hal negatif ini. Oh iya, satu lagi yang paling penting. Masa iya Sobat Podcast mau bikin orang tua sedih? Kalau orang tua kita tahu, pasti mereka sedih banget. Mereka udah mengorbankan waktu dan nyawa untuk melindungi kita semua. Dan ternyata kita sendiri yang melukai diri kita yang telah dijaga baik-baik oleh orang tua kita. Iya ya, pasti mereka sedih banget. Sobat Podcast nggak mau kan bikin orang tua kita sedih? Nggak mau lah, makanya ayo kita cegah self-harm. Setuju. Dan Sobat Podcast jangan lupa ya sama pesan-pesan kita. Cintai dirimu, jangan sakiti ia cuma karena hal sepele. Karena Allah yang menciptakan dan memberikan nikmat kepada kita semua. Dan yang paling terpenting, kalau Sobat Podcast lagi ada masalah, jangan lupa sholat dan berdoa. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita. Ingat ya Dek ya. Oke Sobat Podcast, mungkin sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Karena sang waktu selalu membatasi kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Journey of Jana, cerita asik temani santri untuk meraih mimpi. Assalamualaikum.